Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita buka dulu ya. Silakan untuk kelas kunci doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat kanan kiri kalian siapa temannya yang gak hadir? Siapa? Ika, sama Haikal. Oke, sakit ya? Kita doakan teman-teman kalian yang sedang sakit, semoga segera diberikan kesehatan. Oke, hari ini kita akan mulai belajar. Biasanya sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan kita pimpin teman-temannya ya. Silakan yang lainnya boleh. Kita nyanyi berkibarlah benderaku ya. Siap, kita. Oke, siap. Satu, dua, tiga.
mau tanya dulu nih. Kalian senang dengar cerita nggak? Kalian senang dengar cerita? Rasanya cerita yang seperti apa yang sering kalian dengar? Dongeng ya, dongeng kartun yang sering kalian tonton. Biasanya kalau misalkan di dalam dongeng, di dalam kartun, suka apa yang suka apa namanya kalian dapetin? Misalkan kalian nonton Upin Ipin, kalian senangnya ke film Filipin apanya? Tontonan Filipin apanya? Ceritanya, lucunya, karakternya, suka sama Karos? Ada yang mau punya kakak kayak Kak Ros? Kak Ros baik kok, walaupun galak baik. Oke, berarti kalian senang mendengarkan cerita. Untuk hari ini kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang ingin dicapai untuk hari ini. Kira-kira apa yang ingin Bu Reva harapkan agar kalian pahami? Nah, yang pertama, Bu Reva peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dari cerita. Jadi tujuan pertama itu kalian dapat menganalisis unsur intrinsik cerita. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan pendapat tentang tokoh, alur, dan amanat dari cerita. Jadi ketika nanti mengerjakan kerja kelompok, kalian dapat menyampaikan temanya apa, tokohnya di mana, latarnya di mana, amanatnya seperti apa. Itu yang ingin diharapkan untuk pelajaran atau pertemuan hari ini. Oke, paham? Siap untuk belajar? Siap. Coba gue cek dulu semangatnya. Tabung semangat. Mendengarkan atau melihat suatu kisah, suatu cerita. Jadi kalian bisa Legenda main kuda. Alkisah. Sambil nonton, kalian bisa sambil catat hal-hal yang pentingnya. Misalkan tokohnya siapa aja, karakternya kayak gimana, tempatnya di mana. Ya, ceritanya seperti apa? Boleh kalian catat hal-hal yang penting di buku bahasa Indonesia. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Silakan siapkan alat tulisnya. Boleh kalian catat hal-hal yang penting dari cerita ini. Oke, silakan siapkan dulu bukunya. Udah siap? Oke. Bentar, sabar. Ya. Pensilnya, ada bentuknya kan? Kakak udah siap? Oke, kita mulai ya. Selamat menyaksikan. Legenda main kuda. Alkisah, di pesisir pantai, hiduplah seorang ibu dan anak laki-lakinya bernama Rana Kuda. Sejak suaminya meninggal, Ibu Malin bekerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga. Selamat pagi, Malin. Ibu pergi berjualan ikan dulu ya, Nak? Malin mau ikut bantu. Tentu saja. Malin kecil memang sangat rajin dan selalu menemani ibunya untuk berjualan ikan di pasar. Ikan segar, ikan segar.
Ayo Bu, silakan dibeli ikan segarnya. Meskipun masih kecil, Malin sangat pandai dalam berdagang. Bu, saya mau beli 1 kilo ya ikannya. Saya juga 1 kilo ya Bu. Iya, sebentar ya Bu. Ibu pasti lelah seharian berjualan di pasar. Melihat ibunya yang tergolek lemah membuat tekad Malin semakin kuat untuk merantau ketika ia dewasa nanti. Seiring berjalannya waktu, Malin kecil berubah menjadi seorang pemuda yang berubah. Ia merasa sudah waktunya untuk menggantikan ibunya untuk bekerja. Apa kamu yakin Nak untuk pergi merantau? Tentu Bu, doakan Malin agar bisa sukses nantinya. Akan Ibu lakukan setiap hari. Hati-hati ya Nak. Sampai jumpa Ibu. Sampai jumpa anakku. Bersama dengan pemuda lainnya, Malin pun mulai menaiki kapal. Sang ibu mulai merelakan anak sematawayangnya itu untuk pergi merantau. Kapal yang membawa Malin pun telah pergi menjauh, meninggalkan ibunya seorang diri. Selepas Malin pergi merantau, ibunya selalu merindukan anak sematawayangnya. Ia selalu teringat dengan Malin saat melihat lautan. Malin, apa kabar kamu? Semoga kamu tetap sehat ya. Waktu pun berjalan. Ibu Malin kian menua. Ia masih hidup seorang diri. Malin tidak pernah memberi kabar ataupun pulang. Hingga suatu hari, rumahnya didatangi oleh pemuda. Permisi Bu, apakah Anda ibu dari Malin Kondang? Betul, saya ibu dari Malin Kundang. Malin saat ini menjadi saudagar kaya Bu. Kabarnya esok hari dia bersama dengan saudagar lainnya akan berkunjung ke sini. Malin anakku, terima kasih ya Nak. Pagi pun tiba. Ibu Malin segera berlari ke pelabuhan untuk menyambut anaknya. Malin anakku, aku sangat merindukanmu Nak. Teriakan sang ibu mampu membuat teman-teman Malin kaget. Mereka pun bertanya keheranan. Hah? Bukannya orang tua Malin kaya raya? Apakah dia benar ibu Malin? Kau siapa? Aku tidak pernah punya ibu kecil dan miskin sepertimu. Tidak disangka, Malin pun tidak mengakui ibunya. Saat ibunya mendekat, Malin segera mendorong ibunya hingga terjatuh. Malin, kenapa kau berubah Nak? Ia segera pergi meninggalkan ibunya yang tengah menangis. Ibunya sangat kecewa dengan Malin. Ia segera mengangkat tangannya untuk berdoa. Jika dia memang anakku, tolong berikan keadilanmu. Sesaat setelah berdoa, langit yang tadinya cerah menjadi gelap, tanda akan terjadinya hujan badai. Kapal yang membawa Malin terombang-ambing oleh hujan badai, hingga membuat Malin terpental jauh ke sebuah pulau. Ibu, maafkan aku. Malin terus menangis dan bersujud meminta maaf kepada ibunya. Namun, permintaan maaf Malin sudah terlambat. Tak lama, seluruh tubuhnya menjadi kaku dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Ibu, tolong Malin Bu. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu. Itu adalah hukuman yang harus diterimanya karena durhaka kepada orang tua. Gimana ceritanya? Tentang apa tadi? Gimana? Tadi tokohnya siapa aja di sana? Malin sama ibunya. Terus tempatnya di mana tadi? Pesisir pantai. Oke. Sekarang mereka akan bagikan kartu instruksi. Nanti kalian isi apa yang kalian dapatkan. Kemudian nanti mereka akan panggil atau bukan panggil,
Kalian mau ke depan atau berpanggil nanti satu-satu ke depan buat jelasin per unsurnya, ya. Silahkan. Silakan yang udah dapat diisi ya, yang belum sabar karena jauh. Udah ya. Kalian pahami aja ya, isi sesuai apa yang kalian pahami aja. Ya, silakan udah dapat semuanya. Ada yang belum dapat? Udah semua ya. Silakan isi. Di sana ada yang dapat tokoh, isi tokohnya siapa aja, ya. Kemudian ada yang dapat penokohan. Penokohan itu karakternya. Karakter dari tokoh itu apa? Itu tadi latar, ada yang dapat latar. Latar itu tempatnya di mana, waktunya kapan, terus suasananya seperti apa, alurnya menceritakannya maju atau menceritakan ke mundur. Terus tema dari cerita itu tuh tentang apa temanya. Kemudian amanat, pesan moral yang didapatkan apa nih? Kalian dapat pesan apa dari cerita tadi, dari cerita Marie Kondo? Silakan diisi ya. Bu Reka kasih waktu. Kasih waktu 5 sampai 10 menit buat isi. Apa nih? Iya, perannya. Tokoh orangnya ya, kalau penokohan karakternya. Soal amanat, jangan suka buang sampah, itu kan amanat ya. Nah, amanat itu apa? Kalau lihat nonton tadi tentang Marie Kondo, amanatnya apa? Pesannya apa? Jangan gini, jangan gitu. Kan kalau misalkan nonton film yang tentang bully, temanya bully, berarti jangan suka membuli teman, harus saling sayang dengan teman, itu kan amanatnya. Nah, kalau amanat dari Marie Kondo apa ya? Silakan kiri pikirkan.
sih? Kan biasanya kalau tema itu ada tentang pertemanan, ada tentang keluarga, ada tentang kulit, ada tentang misalkan saling sayang atau kayak apa temanya banyak kan? Ada semua. Oh, isi. Dinamain ya. Dinamain. Udah? Udah, gampang ya. Gampang itu cuma ada berapa orang. Udah, kamu ini? Udah? Latarnya, ya. Udah. Udah kan, udah, kan? Udah semua? Kan udah belum? Kamu aja tuh udah semua. Kalau udah pegang dulu ya. Pegang dulu. Udah semua? Tuh. Udah semua? Kalau udah selesai semua, silakan satu-satu ya ke depan. Mereka minta aja sih. Yang dapat tema, ada yang mau ke depan, mau kirim? Oke, silakan. Naila, dapat tema? Ya, silakan ke depan. Enggak. Oke, silakan. Naila bacakan temanya yang keras ya. Ya. Oke, Malin menjadi anak yang durhaka. Ya, temanya tentang durhaka kepada orang tua. Betul, tepuk tangan untuk Naila. Tema, siapa yang dapat toko yang mau ke depan? Ya, silakan Rizka. Rizka dapat toko ya katanya. Silakan sebutkan tokonya siapa aja. Malin Kundang dan Ibu Malin Kundang beserta teman-temannya. Oke, tepuk tangan. Betul ya tadi? Tokonya ada siapa aja? Ada Malin Kundangnya, kemudian ibunya, terus teman-temannya si Malin ya, yang dari kota. Betul. Penokohan, siapa yang dapat penokohan? Oke, silakan mau ke depan. Kasih jalan. Yang keras ya. Silakan dibacakan saja. Penokohan karakter siapa pertama? Malin. Malin karakternya gimana? Sombong. Karakternya Malin sombong, betul nggak? Betul, sombong ya. Kemudian apalagi siapa lagi? Ibu. Ibu, karakternya gimana penokohannya? Baik, ya ibu sangat baik, penyayang ya. Oke, tepuk tangan untuk aja. Silakan. Kemudian Nathan. Nathan, siapa yang mau ke depan Nathan? Nathan, oke yuk, Haikal. Nathan yuk, Haikal. Kasih jalan ke sini aja kan? Lebih gampang jalan. Lantar. Silakan. Lantarnya di mana? Kasih tahu. Ya, di pesisir laut. Benar, tempatnya di pesisir laut. Soalnya tadi mamanya
Contohnya maju atau mundur ceritanya. Maju, betul nggak ceritanya maju? Ada nggak cerita kemarin? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya. Ceritanya maju semua. Oke, tepuk tangan untuk kami. Terakhir, amanat. Siapa yang mau menyampaikan amanat? Oke, silakan Marwa. Lewat kasih jalan temannya. Amanatnya apa ya dari cerita tersebut? Kita dengar. Jangan suka marah-marah kepada orang tua. Jangan suka marah-marah. Siapa yang suka marah-marah? Bener. Oke, teman-teman Marwa. Terima kasih. Sudah nggak ada yang suka marah-marah sama papanya? Jangan bohong. Siapa? Riri, habis bener. Kami ya. Siapa yang suka? Kalau nggak disuruh, kalau diminta sesuatu, diturutin. Mama. Siapa yang lagi? Riri. Siapa? David. Oke, dia. Semuanya anak yang baik ya. Gak ada yang suka marah-marah sama mama kan? Cuma mintanya banyak. Ya, oke, gak apa-apa. Oke, kita akan lanjut untuk menguatkan tadi. Betul gak ya temanya itu? Betul gak ya alurnya seperti itu? Kita akan bahas satu-satu. Mereka akan menjelaskan tentang unsur intrinsik cerita. Oke, sekarang boleh dengar dulu Mereka ya. Sebelum ke sana, kalian pahami dulu apa itu cerita. Cerita adalah rangkaian peristiwa yang saling berkait. Jadi rangkaian ceritanya dari awal sampai akhir berkaitan menceritakan tentang apa? Tadi ceritanya berkaitan kan tentang si Malin yang kecil sampai si Malin yang besar. Padahal waktu kecil dia anak yang apa? Anak yang baik, suka bantu orang tua. Tapi ketika dewasa, ketika dia ke kota, dia malah menjadi orang yang sombong. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa? Bisa jadi salah satunya adalah lingkungannya. Ternyata lingkungannya itu menjadikan Malin menjadi orang yang sombong karena hidup di kota kan. Hidup di kota itu kan penuh kemewahan sehingga Malin menjadi sifat bisa jadi karena lingkungan teman-temannya yang kaya raya sehingga muncullah sifat dia yang pengen kaya dan akhirnya menjadi orang yang sombong. Lanjut. Di dalam cerita itu memiliki dua unsur. Ada unsur ekstrinsik, ada unsur intrinsik. Kalau ekstrinsik itu unsur dari dua yang mempengaruhi isi cerita. Contohnya latar belakang pengarangnya. Ternyata cerita tersebut itu hasil dari cerita pribadi dari pengarangnya. Itu adalah unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik, unsur-unsur yang ada di dalam cerita tersebut. Ada temanya, kemudian latarnya, tokohnya kayak gimana. Itu adalah unsur ekstrinsik. Kenapa Hafiz? Ada yang lucu? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang lucu, lihat ke depan ya. Nah, apa saja unsur intrinsiknya? Yang pertama ada tema, kedua tokoh dan atau penokohan, ketiga alur, latar, sudut pandang dan amanah. Kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas tentang tema. Tadi kita udah nonton cerita tentang Malin Bunda. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan utama dalam cerita. Jadi kayak pemikiran utamanya nih, dia pengen membangun cerita tentang apa? Tadi pengen membangun cerita tentang apa? Malin Bunda. Anak yang durhaka.
Kemudian ibunya, orang tuanya gimana ibunya? Baik. Terus penyayang. Terus sabar banget. Dari anaknya ditinggal suaminya, datang sendiri ngurusin anaknya. Ternyata nggak diakui sama anaknya pun dia cuma bisa berdoa. Lanjut, itu adalah tokoh dan kan? Lanjut. Dari antum. Lagi kan? Alur. Alur dalam cerita atau rangkaian. Jadi dari awal sampai akhir tuh alurnya maju kah? Menceritakan ke depan terus kah? Atau ada menceritakan ke belakangnya? Nah, kalau menceritakan ke depan itu dinamakan alur maju. Kalau menceritakan ke belakang kemarin, tahun lalu itu namanya alur mundur. Tadi cerita maling tunda, alurnya apa? Alur maju. Nggak ada alur mundurnya? Nggak ada. Tuh, lanjut. Ada latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana dari cerita tersebut. Tadi tempatnya di mana? Pesisir pantai. Rumahnya di kampung pesisir pantai. Terus waktunya kapan? Siang. Waktunya siang hari. Suasananya gimana? Cerita apa? Oh, akhirnya mendung ya, cerah dulu. Pas mamanya berdoa mendung, langsung suasananya mencekam. Langsung kena ada ombak-ombak itu kan, ombak-ombak dia kena akhirnya jatuh. Itu suasananya. Lanjut. Ada sudut pandang. Tadi nggak ada bahasa benar ya? Ya. Sudut pandang itu terbagi menjadi dua. Sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Jadi si pengarang itu menceritakannya melalui orang pertama, orang ketiga. Kalau orang pertama biasanya dalam ceritanya itu saya atau aku pergi ke pasar. Nah, kalau misalkan orang ketiga menggunakan kata dia atau menyebutkan nama karakternya. Nah, tadi sudut pandangnya orang pertama atau orang ketiga? Orang ketiga karena menceritakannya si Malir ya pergi ke kota. Itu kan ibu menghampiri buru-buru menghampiri Malir. Itu kan itu menceritakan orang ketiga. Lanjut. Amanat. Amanat itu pesan moral yang ingin disampaikan oleh pengarang untuk pendengar atau pembaca cerita. Tadi amanat, siapa yang memberikan amanat ya? Marwah. Amanatnya apa tadi? Jangan suka marahin orang tua. Itu amanatnya. Juga ada lagi yang mau memberikan amanat tentang hal itu selain marah-marah. Jangan melawan orang tua. Terus ada lagi. Jangan berdamai kepada orang tua. Iya betul. Jangan pernah menyakiti orang tua kita. Apalagi ibu bayangin ibu kalian gimana mengandung kalian, melahirkan, ngurusin. Ingat kalau udah mau marah, ingat mama itu yang melahirkan kalian. Nyawanya bertaruh dengan nyawa antara hidup dan mati. Melahirkan itu tanya deh mama kalian. Kalau ketika melahirkan kalian, emang emang gak sakit? Ada yang tahu mamanya melahirkannya gimana? Ya gak tahu lah kalian kan orang kalian yang melahirin. Gimana mau tahu? Aku udah lihat. Pas adek ya? Pas mama melahirkan adek. Gimana mamanya sakit ya? Itu ya makanya kita jangan sampai menyakiti orang tua. Oke, ada yang mau ditanyakan tentang unsur intrinsik? Ada yang menanyakan? Tidak ada? Betul? Benar nggak ada nih yang mau
kalau nggak ada yang mau tanya. Tepuk semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, kalian siap belajar berapa akan bagikan tugas berkelompok. Kalian nanti kerjakan berkelompok baik dengan benar, kerja kelompok dengan baik. Nanti setelah itu akan presentasi. Jadi kalian siap dan depan. Oke? Oke. Nggak boleh kasar, tidak boleh berbicara kasar. Jangan dibiasakan berbicara kasar. Udah nggak usah berantem. Tidak perlu berantem. Silakan dibaca tugasnya. Kamu mengerjakan bersama-sama. Boleh yang bacanya satu orang biar gak bukan baca. Nanti tinggal yang lainnya dengarkan terus isi bareng-bareng. Yang bacanya boleh kencang biar kedengeran teman-teman. Silakan diisi ya. Boleh ke toilet.
Doni ya. Iya. Doni apa karakternya? Baik kah, ceria kah, sombong kah, jahat kah, kasar kah? Pinter. Jawabnya mana? Bentar Aika, kasih jalan. Lagi ya pintunya ya. Udah selesai semua? Belum. Mana ada? Iya. Boleh satu ya, gantian ya.
Contohnya di taman cerita 2 itu tempatnya bukan. Alurnya apakah ada yang beda? Kita contohnya alurnya sama alur nanti. Terus karakternya, suasananya menyenangkan, karakternya baik. Jadi kalau saya dapat kalian cari perbedaannya. Terakhir ya. Sudah selesai semua? Oke, kita mulai ya. Karena waktunya singkat, paling Bu Retna nanti minta video kelompok aja. Jadi nanti kelompok pertama ngejelasin yang bagian 1, kelompok kedua bagian 2, kelompok 3 bagian ketiga. Karena kalau dapat kelompok semua ke depan, nanti kita ganti ke pertemuan selanjutnya aja ya. Oke, silakan yang ingin ke depan kelompok mana dulu. Bagian 1 yang tentang setelah hujan. Oke, kelompok 2. Ini ada apanya, Anda? Saya ke depan. Dibuka dulu ya. Salam. Yang satu kalian dari kelompok mana? Yang kencang. Oke, yang lainnya boleh dengar? Dengarkan. Silakan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unsur intrinsik. Ya, cerita yang mana nih? Ya, setelah hujan. Silakan baca ini aja ya. Temanya apa? Baru kalian baca. Ayo, temanya apa? Tentang persahabatan. Oke, lanjut. Tokohnya siapa aja? Tokohnya Ana dan Daniel. Udah perhatikan bagian 1. Nah, temanya katanya persahabatan. Betul nggak? Teman-teman ada yang sama? Betul, ada yang sama? Ya. Terus tokohnya katanya Ana dan Daniel. Ada yang sama? Apa ada yang ketiga juga? Ada Ana, Daniel. Ada orang lain lagi kan? Gak ada. Oke, lanjut. Tokohnya gimana nih? Ana ceria. Daniel baik. Kenapa bisa disebut ceria? Oh, anak aktif banget ya, betul, ceria ya. Lanjut. Latarnya nih. Di taman. Baca nggak yang tadi yang cerita hujan? Betul, latarnya di taman. Betul. Terus hujan, habis hujan ya, ada pelangi. Iya, kemudian waktunya siang hari. Betul, sama-sama nggak? Halo, istirahat, jangan ngobrol. Lanjut. Alurnya maju. Ada yang mundurnya nggak? Nggak ada ya. Nggak ada yang mundur. Alurnya maju. Lanjut, amanannya apa nih? Anda membantu dan merawat burung. Berarti amanatnya apa? Saling membantu. Kita harus saling membantu kepada teman. Oke, ada yang tanyakan ke temannya? Ada nggak? Tidak ada. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa itu judulnya? Doni dan yang ini. Doni dan pohon mangga. Siapa yang mau ke depan? Oke, kelompok berapa itu? 7 ya? Ya, silakan ke depan. Doni dan pohon mangga. Nanti terakhir siap-siap ada yang mau ke depan tentang perbandingan cerita. Jauhan amat ya, tadi anak tuh. Ini anak boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan usul prinsip kami. Langsung temanya aja, langsung teman-temannya udah pada baca kan? Udah, berarti udah tahu ini bahasa. Temanya apa? Temanya tentang Doni dan pohon mangga. Oke, lanjut. Namanya Doni dan Pak. Ini ngapain? Ayo bacain, jangan bercanda. Kemudian, nama pohonnya Doni jahat dan pasal kenapa disebut jahat si Doni? Karena Doni melanggar aturan. Terus katanya di halaman sekolah waktu pas tempatnya di halaman sekolah waktunya pagi. Suasananya sejuk. Suasananya apa ya? Cerah. Kayak pagi hari itu ya? Iya, lanjut. Alurnya maju. Amanatnya jangan suka melanggar aturan. Oke, tepuk tangan. Silakan itu. Ada yang mau menanggapi? Kalau aku mah amanatnya kayak gini. Ada nggak? Enggak. Ada nggak yang beda? Aku mah tokoh si Doni bukan jahat tapi gini. Ada nggak? Ada yang beda pendapatnya? Ada yang beda pendapatnya? Tidak ada. Oke, silakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan suka takut bertanya ya, atau takut beda pendapat ya. Kalau kalian merasa beda pendapat, boleh disampaikan. Tadi katanya temanya belum tepat loh. Temanya tentang berangkat sekolah itu kan dia tentang sekolah ya. Temanya tentang sekolah. Si Doni itu berangkat sekolah ketemu Pak Satun kan pas mau di gerbangnya ya. Dan dia tidak mengikuti aturan sekolah. Terus amanatnya, jangan suka melanggar aturan sekolah. Oke, yang terakhir bagian ketiga siapa yang mau terlibat? Yuk, oke Nilo. Iya, yang ketiga. Yang lainnya kalau berbeda boleh ditanggapi ya.
Hasil dari kelompok yang bagian ketiga membandingkan ya. Ya, silakan. Oke, temanya yang pertama ya. Ya, lanjut. Oke, ada yang mau menanggapi? Ternyata temanya berbeda ya. Kalau cerita satu temanya tentang persahabatan atau pertemanan ya. Yang kedua temanya lebih kepada aturan sekolah ya. Tentang aturan sekolah kedua. Kemudian tokohnya kalau yang di cerita satu tokohnya baik-baik semua ya. Si Ana dan si Daniel itu anak yang baik, sedangkan yang di cerita kedua tokohnya si Daniel itu anak yang nakal, suka melanggar aturan. Terus ternyata amanatnya pun yang diterima berbeda. Kalau yang pertama amanatnya harus mau berteman dengan siapapun, saling menerima teman. Kalau yang kedua jangan suka melanggar aturan sekolah. Oke, tepuk tangan. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Alurnya sama-sama ya? Sama apa? Sama-sama kan? Tempatnya berbeda. Yang satu ceritanya di mana tempatnya? Di taman. Yang kedua ceritanya di mana tempatnya? Di halaman sekolah. Silakan. Udah ada yang mau menanggapi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita 3 kelompok aja ya. Sisanya nanti pertemuan selanjutnya. Sebelum ditutup, masih banyak. Oke, kita udah paham tentang unsur prinsip cerita? Udah? Boleh Bu Rema minta kumpulkan yang di belakang boleh stapler? Boleh stapler, ambilin nih. Itu yang pegang aja itu. Itu benar Tisha. Ya, maksudnya Kayla itu mah nanti pegang aja yang pasti. Setelah ini Bu Reva akan kasih kalian, udah paham kan tentang unsur prinsip? Boleh stapler hari ini, itu satu lagi. Oke, udah paham tentang unsur prinsip? Sekarang tugas terakhir mereka akan kasih soal evaluasi untuk unsur prinsip ini kerjakan secara mandiri ya. Sendiri kerjakan. Silakan kerjakan masing-masing. Unsur prinsip apa aja tadi? Iya, yang kelihatannya disilang.
Ini ada berapa kurang? Silakan kerjakan masing-masing ya. Di sana soalnya ada pilihan ganda, kemudian isian tingkat dan uraian. Kalau udah selesai nanti boleh kumpulin aja ya. Udah semuanya? Temenin lagi ya. Disconnected. Udah ya. Novi udah selesai yuk, yang lainnya boleh dikumpulin. Udah Novi. Kelompok satu udah selesai yuk, yang lainnya boleh dikumpulkan. Itu sama. Mereka salah tulis. Mereka tipe. Ini udah selesai. Yuk, kelompok satu dan dua udah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Udah ya, kalau gini udah selesai semua. Yang lain udah selesai. Udah nih.
kali Ki ngerjain ini Ki. Yuk. Udah selesai semua ya? Gimana hari ini? Ada yang mau menyimpulkan materi hari ini? Hari ini belajar apa aja? Oke, boleh pikirkan. Oke, tepuk tangan untuk ya, nonton cerita terus presentasi. Oke, betul. Hari ini kita udah mendengarkan cerita, melihat cerita, menonton cerita, kemudian kita presentasi kerja kelompok. Oke, semangat. Coba buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 3 kali. Tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Lagi, sekali lagi. Buka mulut, tertawa 3 kali. Buka mulut, tertawa 2 kali. Buka mulut, tertawa 1 kali. Buka mulut, tertawa tanpa suara. Nah, suaranya keluar. Oke, hari ini kita udah belajar banyak sekali dari nonton cerita, kemudian ada kelompok presentasi, kalian lain kali kalau misalkan kalian berbeda pendapat sama teman, boleh mengajukan atau menanggapi, jangan diam aja, oke? Paham? Oke, sekarang kita udah di akhir atau di penghujung pembelajaran hari ini, pelajaran bahasa Indonesia ini. Sebelum kita istirahat, silakan kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah selesai untuk pelajaran ini. Silakan untuk yang mau istirahat boleh.